Senin 24 November 2014, saya melakukan kunjungan ke Indonesia Digital Media Forum. INDMF adalah sebuah event yang memamerkan hasil karya mahasiswa STAY ITB. Dari pameran, saya memperhatikan beberapa inovasi yang menarik dan berguna bagi masyarakat. Sebagai engineer, adanya teknologi ciptaan ini benar-benar membuktikan prinsip engineer untuk menyelesaikan masalah. Berikut beberapa hasil karya yang ada. OOT LSKK adalah teknologi yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah manusia mengontrol sistem yang ada. Hal yang dijual dalam teknologi ini adalah single sign-on. Seperti namanya, pengguna dimungkinkan untuk mengakses beragam aplikasi atau website dengan satu kali sign. Single sign-on mencakup single sign-in dan single sign-up. Teknologi ini membuat beberapa website menjadi terintegrasi satu sama lain sehingga mempermudah pengguna. Sistem ini mempunyai dua platform, yakni website dan desktop. Untuk website, registrasi dapat menggunakan Google Plus dan Facebook. Untuk desktop, registrasi dapat menggunakan face recognition dan fingerprint. Sistem ini memiliki protokol OAuth 2.0. Untuk face recognition dan fingerprint digunakan bahasa pemrograman C#. Untuk website digunakan bahasa pemrograman PHP. Review. Sistem OAuth berusaha menyelesaikan permasalahan di bidang kerumitan. Sistem ini mempermudah kerja manusia dan terintegrasi yang membuat hal terhubung satu sama lain. Hal ini memungkinkan kesalahan atau error yang muncul dapat berkurang. Sistem OAuth diimplementasikan di lingkungan LSKK. Kelebihan, sistem ini memudahkan dan mengefisiensikan usaha yang dikeluarkan manusia. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, hal-hal terhubung satu sama lain dan menjadikannya lebih sistematis. Salah satu contohnya adalah dapat registrasi menggunakan Facebook. Pengguna tidak perlu memasukkan data lagi karena data sang pengguna akan diambil dari account Facebooknya. Dengan adanya sistem single sign-on, muncul juga kekurangan, yakni kemungkinan penyalahgunaan. Orang lain bisa melakukan tindakan penyalahgunaan seperti membajak, menghapus data penting, dan sebagainya. Adanya sistem yang terintegrasi dan terhubung juga memungkinkan adanya data pengguna yang sebenarnya tidak ingin disebar, namun dapat tersebar. Feature dentistry dan 3D printer. Teknologi yang dikembangkan berfokus pada bidang kesehatan dengan tujuan membentuk gigi palsu untuk pasien. Untuk membuat gigi palsu, ada dua buah alat yang diperlukan, yakni 3D scanner dan 3D printer. Keduanya difungsikan dan dihubungkan dengan komputer, tempat semua data disimpan. Langkah pertama dalam membuat gigi palsu pasien adalah merekam data gigi awal pasien dengan alat 3D scanner. Data kemudian dikirim ke komputer dalam bentuk format, lalu komputer akan memprosesnya menjadi perintah bagi printer untuk mulai mencetak gigi palsu yang ada. Bahan yang digunakan dalam pameran adalah melamin, jenis tertentu berwarna ungu, yang dengan 3D printer diolah menjadi bentuk menara Eiffel. Bahan yang digunakan saat pameran berharga kisaran Rp300.000 untuk tiap rollnya. Saat nantinya diimplementasikan dalam kehidupan nyata, akan ada teknologi bahan baru yang akan menjadi gigi palsu sama pengguna nantinya. Bahan tersebut seperti plastik dan tidak berwarna transparan. Mahasiswa mengembangkan 3D scanner dan 3D printer dari model yang sudah ada sebelumnya. Tim yang ada berusaha menganalisis kekurangan sistem sebelumnya, lalu menyempurnakannya. Sebelumnya, hasil cetak tidak serapih hasil menara Eiffel yang menjadi contoh yang dihadirkan di pameran. Review. Menurut saya pribadi, teknologi pembuatan gigi palsu dengan 3D scanner dan 3D printer sangatlah berguna dalam membantu pekerjaan manusia. Masalah yang terselesaikan adalah usaha berat manusia dan pembentukan gigi palsu yang belum tentu sesuai dengan pengguna. Dengan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya, maka scanner dan printer bisa dimanfaatkan untuk membuat gigi palsu dalam bidang kesehatan. Kelebihan. Jika ada scanner, maka bentuk gigi manusia yang kompleks dapat direkam dengan baik. Teknologi yang ada memungkinkan bentuk gigi palsu yang akan dibuat lebih cocok dibandingkan dicetak manual. Hal ini memungkinkan gigi palsu yang baru lebih nyaman dan lebih tepat digunakan oleh masing-masing pengguna. Dengan adanya printer, maka manusia mengeluarkan tenaga yang lebih sedikit untuk mencetak gigi palsu. Selain itu, ada kemungkinan waktu yang diperlukan lebih sedikit dibandingkan dengan cara manual. Sehubungan dengan bentuk gigi yang sudah direkam oleh alat scanner lalu disimpan komputer, maka seharusnya gigi palsu yang dibuat lebih tepat dan lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing gigi manusia dibandingkan dibuat dengan cara manual. Kekurangan. Biaya yang diperlukan cukup besar, alat yang digunakan sudah cukup mahal, ditambah lagi dengan bahan yang diperlukan. Penggunaan teknologi juga menggunakan tenaga kerja manusia, karena awalnya manusia dibayar untuk ilmu dan keterampilannya dalam membuat gigi palsu. Namun, dengan adanya 3D scanner dan 3D printer, maka secara
secara kasar dapat dikatakan semua orang bisa membuatnya. Satellite Simulator adalah sebuah simulasi yang ditujukan untuk melatih operator suatu satelit dalam mengoperasikan satelit. Seorang yang bekerja sebagai operator perlu diberi latihan dahulu sebelum menjalankannya di situasi nyata yang dapat diwujudkan dengan teknologi ini. Tujuannya adalah agar sang operator mahir menjalankan pekerjaannya di dunia nyata. Ini simulasi satelit. Jadi misal Indonesia kalau ada meluncurin satelit baru, kan butuh operator buat ngendalin satelitnya ya. Jadi si operator nggak mungkin langsung dikasih ke satelit yang real kan. Jadi dia butuh latihan dulu. Dia butuh latihan dulu di simulasi ini. Jadi misalnya si satelitnya keluar dari orbitnya sekian, dia ternyata harus kontrol pada poin X atau poin Y, Z-nya plus. Teknologi terdiri dari 3 cakupan, yakni Satellite Control, Simulator Setting, dan Data Statistik. Satellite Control dan Simulator Setting memungkinkan pengguna untuk menjalankan satelit seperti dalam keadaan nyata. Untuk menjalankannya ada 2 sistem. Sistem yang pertama menampilkan visual satelitnya, dan sistem yang kedua berkaitan dengan kontrol satelit tersebut. Dalam pameran, sistem pertama dan sistem kedua ditampilkan di 2 komputer. Sistem yang pertama berkaitan dengan frame per unity atau data yang terambil dari satelit. Sistem yang kedua adalah sistem yang dioperasikan oleh pengguna di bumi. Secara kasar dapat dikatakan sebagai kontrol penggerak dari satelit. Salah satu kontrol yang diberikan adalah menggerakkan satelit ke sumbu X, Y, atau Z. Dari tampilan visual di sistem pertama, pengguna bisa mempelajari apa dampak dari kontrol yang dijalankannya di sistem kedua. Setiap frame yang ditangkap oleh sistem pertama akan diteruskan ke mini komputer yang ada di satelit, lalu diteruskan ke control station atau sistem kedua di bumi. Hal ini menyebabkan adanya delay dari pengiriman data dan juga delay dari pengiriman perintah. Keadaan ini terhitung dalam bagian data statistik. Teknologi Satellite Simulator memungkinkan pengguna mendapatkan data yang mencakup galat atau ketidaksempurnaan seperti data yang delay pengirimannya dari satelit dan juga data pengiriman perintah. Review. Satellite Control adalah suatu teknologi yang inovatif dan memiliki nilai guna bagi masyarakat. Hal yang menarik adalah penjualannya yang sepaket, mencakup tampilan visual dan data statistik, sehingga pengguna bisa benar-benar memanfaatkan keadaan yang ada untuk mempelajari situasi di dunia nyata nanti. Kelebihan, Satellite Control membuat manusia mampu menjalankan satelit di dunia nyata. Dengan adanya simulasi, membuat pengguna bisa menyesuaikan diri dengan keadaan nyata nantinya. Latihan yang baik akan membuat keterampilan seseorang bertambah. Kekurangan, teknologi ini belum memungkinkan adanya gambar yang terus terekam dari kamera satelit sesuai dengan posisi satelit. Hal ini sebenarnya cukup diperlukan untuk melatih pengguna mengoperasikan satelit nantinya. Mobil Jalak. Jalak adalah mobil listrik nasional. Yang ditampilkan di pameran adalah prototipenya. Mobil listrik memiliki berbagai macam aspek, sebut saja bagian bodi mobil, bagian permesinan, dan lainnya. Bagian yang akan dibahas adalah pendukung periferal. Pendukung periferal mobil dapat dimengerti sebagai bagian-bagian yang membuat mobil lengkap, mencakup power window, lampu sen, lampu safety belt, dan lainnya. Hal yang unik dan menjual dari bagian ini adalah adanya rekaman sejarah atau history. Bagian ini serupa dengan black box pada pesawat. Adanya rekaman dapat menunjukkan kegiatan pengguna sepanjang penggunaan mobil. Ini hanya tentang sistem pendukungnya aja. Kalau kita sih nyebutnya sih pendukung periferal. Nah ini tuh lebih kayak pendukung tuh kayak sistem pendukung itu kayak lampu, dashboard yang ada dalam mobil. Nah terus istimewanya lagi tuh konsep mobil listriknya kita ini sistemnya kayak pesawat, ada data logging, ada black box lah kalau istilah di pesawat. Oh gitu. Nah kalau istilah data logging, kita nyebutnya data logging. Ini alatnya, jadi semua controllingnya itu pakai Arduino. Jadi pakai Arduino Ethernet. Jadi kita kan satu Arduino ini saklarnya mungkin bisa satu ya, kayak kita tadi kan nyalain lampu sen, tapi yang nyala dia ini sama yang belakang. Nah tiap saklar lampunya itu satu pin aja ke pin ini. Nanti kalau untuk per lampunya itu satu pin lagi. Jadi 3 pin dikontrol oleh satu pin. Pendukung periferal mobil dirangkai disatukan, yang mana cabang-cabangnya mengontrol perangkat-perangkat untuk dioperasikan. Ada cabang yang mengontrol lampu, ada cabang kabel yang mengontrol lampu, penanda, dikenakan safety belt, dan lain sebagainya. Untuk mengontrolnya digunakan berbagai perangkat, sebut saja Arduinos. Pendukung periferal mobil mendapatkan energi dari mobil itu sendiri, yang mana dioperasikan dengan tenaga listrik.
Energi yang dihasilkan listrik diangkat menjadi energi alternatif yang untuk pembaharuan generasi. Mobil dengan sumber tenaga listrik mendapatkan listrik seperti perangkat lainnya yang menggunakan listrik, yakni di-charge. Untuk pengisian penuh, mobil perlu diisi selama 2 jam dan bisa dioperasikan selama 6 jam di jalan yang tidak macet dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Review. Pendukung periferal mobil dibuat untuk mendukung penggunaan mobil agar bisa beroperasi sempurna. Hal menarik adalah fitur perekaman sejarah penggunaan dengan pendukung periferal mobil yang terintegrasi satu sama lain seperti jendela dengan lampu sen, dengan lampu penuh safety belt menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kapabilitas yang memadai dalam mewujudkan sebuah mobil yang merupakan karya anak bangsa. Kelebihan, dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terhubung untuk mendukung periferal, maka segala hal menjadi lebih sistematis. Fitur perekaman sejarah untuk memungkinkan manusia untuk menganalisis perilaku dan kegiatan pengguna yang dapat bermanfaat nantinya. Misalnya saja, bila terjadi kecelakaan dapat diketahui dari perekaman sejarah apakah pengemudi menggunakan sabuk pengaman atau tidak. Sumber energi yang digunakan adalah listrik yang merupakan sumber energi terbaharui. Listrik menjadi energi alternatif yang terbukti bisa sungguh dimanfaatkan dibanding energi yang digunakan sekarang seperti minyak bumi. Listrik lebih ramah lingkungan, mudah didapat, dapat diperbaharui, dan adanya mobil listrik membuktikan manusia dapat berinovasi memenuhi kebutuhan meskipun adanya keterbatasan dari alam. Kekurangan, bagian pengaturan kabel masih kurang rapi sehingga mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti hubungan arus pendek. Mobil dengan tenaga listrik memiliki kekuatan yang kurang dibandingkan mobil pada umumnya. Jika waktu bertahan yang kurang panjang, 6 jam untuk 2 jam pengisian, dan kecepatan yang dicapai masih kurang tinggi, yakni 80 km per jam untuk kecepatan maksimalnya. Namun, inovasi menciptakan pendukung periferal mobil yang terintegrasi dengan mobil bertenaga listrik adalah suatu hal yang layak dibanggakan. Renobot. Renobot adalah animasi robot yang dapat dimunculkan dengan pembacaan dari dunia nyata. Teknologi yang digunakan adalah augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. Renobot dioperasikan dengan cara meletakkan objek 2 dimensi, dalam hal ini adalah gambar animasi yang di-print. Gambar tersebut didekatkan ke sebuah webcam. Webcam dihubungkan ke suatu layar. Webcam sudah diprogram sedemikian hingga bila mendeteksi gambar tertentu akan memproyeksikan benda-benda maya dalam wujud 3 dimensi. Dalam konteks ini, gambar adalah animasi Renobot itu sendiri, yang akan diproyeksikan dalam wujud robot 3 dimensi yang tampak hidup seperti bagian dari realita. Itulah mengapa disebut teknologi AR, atau dapat secara lepas diterjemahkan sebagai realitas tambahan, yang mana seperti ada benda maya 3 dimensi yang muncul ke dalam realita. Teknologi yang sebenarnya dikembangkan adalah AR itu sendiri, sedangkan animasi yang muncul didapat atau diimpor dari tempat lain. AR hanya akan berjalan bila mendeteksi hal tertentu, yang mana sudah diprogram sebelumnya. Dapat dikatakan satu AR spesifik untuk gambar tertentu. Read this image as the image target. So when we play it, we put it in front of the webcam, it will play the animation. Review. Teknologi Renobot yang dikembangkan adalah suatu hal yang inovatif. Teknologi yang sudah dikenal sebelumnya adalah QR dan terbukti bermanfaat dan berkembang pesat. AR di Indonesia masih belum mendapat sorotan besar meskipun memiliki potensi besar untuk populer. Keadaan mahasiswa yang mampu mengaplikasikan AR membuktikan potensi-potensi yang besar yang ada. Selain itu, adanya AR dalam Renobot adalah suatu hal yang menjual dan menarik perhatian masyarakat, dan juga membuktikan kemampuan mahasiswa untuk melihat peluang. Masalah yang dipecahkan adalah inovasi dan juga kerinduan masyarakat akan hiburan yang lebih. Kelebihan, teknologi ini membuat masa depan terasa semakin dekat. Adanya realita tertambah yang menggabungkan objek nyata dengan objek proyeksi 3 dimensi sungguh menjual dan menarik perhatian, karena merupakan hal yang cukup terbilang baru di masyarakat. Masyarakat bisa merasakan sesuatu yang benar-benar nyata dalam animasinya. Kekurangan, Renobot belum terlalu optimal karena belum ada fitur-fitur lain yang dikembangkan. Untuk sementara waktu, hal yang bisa ditampilkan adalah pendeteksian gambar lalu menjalankan animasi yang sudah ada. Tentu akan menjadi lebih menarik dari kembangkan permainannya, karakter-karakternya, dan hal-hal lain. Indonesia Digital Media Forum sungguh menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai pihak yang saling membutuhkan dan menampung hasil karya mahasiswa. Mahasiswa dengan segala ide, gambaran, dan gagasan memiliki kesempatan mewujudkannya untuk menjadi engineer yang baik yang menyelesaikan problem yang terjadi di masyarakat.